Seiring perkembangan zaman, kebiasaan merokok sebagian masyarakat mulai bergeser pada penggunaan rokok elektrik atau vape. Dinilai lebih sehat, vape menjadi alternatif pilihan mereka yang ingin mengurangi dampak buruk akibat kebiasaan merokok. Namun, menghirup uap nikotin melalui vape juga bukan tanpa resiko. Karena selain nikotin, uap vape juga mengandung berbagai kandungan lain hingga logam berat yang berpotensi menimbulkan kanker. Berdasarkan penelitian lain, vape bahkan cenderung menimbulkan iritasi dan menyebabkan bronkitis. Akan mulai muncul penyakit-penyakit yang terkait dengan vape itu sendiri. Fenomena ini diprediksi kemungkinan akan terjadi ledakan mungkin dalam 10-20 tahun lagi kalau kita tidak bisa mengontrol penggunaan rokok elektronik. Karena seperti saat munculnya rokok, ya, itu kan ledakannya terjadi setelah 30 tahun kemudian. Di sisi lain, Indonesia ternyata belum memiliki payung hukum yang jelas untuk mengatur dan mengantisipasi ancaman bahaya vape. Lemahnya pengawasan, distribusi, dan penjualan vape ini juga berpotensi pada penyalahgunaan narkoba, berkedok vape liquid, seperti yang terjadi di kawasan Meruya, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Pemerintah dalam hal ini, BPOM, Kemenkes, dan lembaga terkait harus segera membuat regulasi yang mengatur vape agar bahaya kesehatan bisa diantisipasi, termasuk mencegah penyalahgunaannya. Tim Liputan, Jakarta. Angka prevalensi kasus akibat dampak dari vape hingga saat ini belum mencatatkan dengan pasti begitu. Tetapi apakah ini kemudian terjadi karena vape hanya akan berdampak dalam jangka panjang begitu? Kita coba konfirmasi kepada Prof. Agus. Prof. Agus, Anda tadi sempat menyampaikan di off-air bahwa belum ada angka pasti prevalensi kasus dari penggunaan vape ini. Apakah ini juga berarti bahwa memang kasusnya mungkin nanti akan meledak dalam jangka waktu tertentu? Ya, jadi kalau kita lihat memang sampai saat ini prevalensi ada. Kita bisa melihat angka kenaikan dari 0,3% ya dari tahun 90-an. Sekarang ini ada riset 10% pelajar kita pakai vape ya. Sekarang tapi data penyakitnya sudah ada belum ada ya. Tetapi kalau dilihat dari kami Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, case report dari teman-teman yang merawat, yang melaporkan itu sudah mulai muncul. Saya sendiri punya beberapa pasien ya, misalnya contohnya ada pasien yang munculnya asma ketika dia menggunakan vape selama 2 tahun. Sebelumnya nggak pernah dia asma, kemudian muncul. Jadi dan itu sesuai dengan case report juga di luar negeri bahwa itu bisa terjadi. Dari asma bisa meningkatkan resiko 30% kalau dia pakai rokok elektronik dibanding nggak pakai. Kemudian berikutnya terjadinya bronkitis ya, peradangan akut karena penggunaan bahan-bahan berbahaya. Itu juga saya punya pasiennya dan itu terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah infeksi radang paru pneumonia. Itu kami juga ada beberapa kasus yang melaporkan dan yang lebih mengagetkan kebocoran paru yang namanya pneumotorak ya. Paru-parunya bocor, itu ada laporan di US, di Kanada, di Eropa, dan di Malaysia. Nah, saya sendiri merawat satu pasien waktu itu. Dia tidak pernah pakai rokok, kemudian pakai rokok elektronik sekian 1,5 tahun, kemudian paru-parunya bocor. Kita periksa di biopsi macam-macam, semuanya negatif. Dia diobati, dioperasi, sembuh, stop vape, nggak muncul lagi pneumotorak. Oke, artinya dari data jadi ini, kasus-kasus ini kita bisa melihat mulai muncul sedikit demi sedikit. Nah, kita justru khawatir sebagai profesi dokter bahwa fenomena ini kita takutkan seperti fenomena rokok 20-30 tahun yang lalu. Ketika 20-30 tahun yang lalu perokok belum begitu banyak, kemudian terjadi peningkatan. Sekarang ini kasus karena rokok kan tinggi sekali. Kanker paru, misalnya saya dulu waktu masih jadi peserta didik, pasien kanker itu hanya 3-4 pasien satu bangsal. Nah sekarang, kalau saya lihat satu bangsal di rumah sakit, di tempat kami bekerja itu, 24 tempat tidur satu bangsal, kanker paru semua. 90% merokok. Nah, ini bisa kita terjadi waktu berapa puluh tahun? Sekitar 20 tahun sampai 30 tahun. Nah, kita harus mencegah itu. Jangan sampai fenomena rokok konvensional itu akan terjadi pada vape. Sekarang kita biarkan, kemudian 20 tahun lagi akan jadi masalah kesehatan yang sebesar rokok konvensional. Jangan sampai kita baru aware setelah 20 tahun lagi ketika angka kasusnya begitu besar begitu ya. Iya. Tetapi kami kira tidak perlu nunggu 20 tahun karena kami juga mendapatkan pengakuan dari salah satu pengguna vape yang kemudian merasakan dampaknya. Kita lihat tayangannya berikut ini. 2 itu didiagnosa sama dokter sih
dokternya bilang kalau saya itu divonis kena peradangan di selaput paru-paru gitu, karena yang diakibatkan karena merokok dan ditambah sendiri gitu. Untungnya kemarin itu karena saya sakit, untungnya cepat penanganannya, maksudnya saya langsung ke dokter buat ngecek gitu. Mungkin kalau kelamaan ya mungkin bisa lebih parah, cuman kemarin itu saya cuma dirawat jalan dan disuruh buat ronsen di bagian toraks paru-paru, ronsen toraks. Jadi dia cuma ngasih obat antibiotik itu saya minum selama hampir 3 minggu, karena memang dokternya bilang orang yang rokok atau vape itu dosis obatnya bakal lebih tinggi dibanding orang yang tidak merokok dan tidak begitu. Jadi saya cuma rawat jalan aja sih. Ya, ini menjadi salah satu pengakuan, satu dari mungkin sekian banyak kasus yang kemudian diakibatkan oleh bahaya menghirup vape secara berkala begitu. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof. Agus, saya ingin coba ke Pak Melki. Pak Melki, belum lama kita tahu bahwa cukai untuk vape atau rokok elektronik ini dinaikkan sebesar 15%. Apakah ini juga menjadi salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian mengendalikan penggunaan vape? Sengaja harganya menjadi lebih mahal agar pengguna vape jadi enggan untuk menggunakannya. Ya, memang instrumen menaikkan harga dengan menaikkan cukai itu salah satu cara ya untuk menekan pembelian. Tapi memang ini juga unik di Indonesia ini. Kemarin juga saya nonton juga misalnya salah satu ini orang TV juga yang bicara, dia sudah riset katanya. Itu dia mengatakan bahwa misalnya judi online itu puluhan juta orang miskin itu yang uangnya itu dapat dari pemerintah misalnya, itu dipakai juga judi online 10.000 sehari. Jadi memang kita unik nih, Dok. Jadi maksud saya justru orang-orang yang susah ini justru malah mereka yang pengguna gitu. Makin ditinggal mereka tetap beli. Nah, maksud saya begini. Dalam konteks ini saya mengatakan begini. Memang pemerintah juga itu sudah membuat misalnya PP nomor 5 2021 tentang bagaimana perizinan usaha berbasis risiko. Vape ini sebenarnya masuk dalam kategori tersebut sebenarnya. Sehingga ketika dia mengurus izin itu dia dibawa dalam BKPM. Nah, tapi ternyata karena ini regulasinya belum dibikin lebih detail tadi yang di 109 itu, ya dia belum bisa dijangkau dengan lebih detail gitu. Dan yang bisa menjangkau ini semua kalau bicara soal obat, makanan, minuman, kosmetika, obat tradisional, termasuk urusan begini ini yang bisa punya kemampuan itu di negeri ini itu Badan POM, Badan Pengawas Makanan. Nah, sehingga sejauh belum ada regulasi untuk membuat Badan POM masuk ke situ misalnya hari ini, itu kita memang sulit untuk bicara soal menyangkut ketika dia mau diproduksi maupun ketika dia akan adewasi di lapangan. Nah, kalau dia diproduksi saja kita tidak begitu mengetahui detail berbagai macam catatan terkait produk ini, dalam hal ini vape, dan ketika dia digunakan seperti apa, belum juga ada edukasi yang tepat untuk urusan ini, dan ketika dia akan di lapangan distribusinya ini, menurut saya yang anak tadi menyampaikan tersebut ini bisa akan makin lebih banyak, dan pekerjaan Dokter Agus dan teman-teman dokter paru akan lebih banyak lagi. Jadi kita jangan kaget memang kalau ini tidak kita edukasi dengan baik. Jangan kaget kalau nanti habis COVID ini, ya sebenarnya COVID itu kakek neneknya itu TB sebenarnya, tuberkulosis. Tapi ini vape nampaknya akan lari lebih cepat nih gue lihat. Akan lari lebih cepat melewati COVID dan juga TB ini. Dia akan lari lebih cepat karena kayak pengguna vape kan sekarang nggak tahu sudah berapa juta nih pengguna vape? 10% riset terakhir sih. 10% dari total penduduk. Ada remaja. Remaja. Nah, remaja kita sekarang berapa nih? Katakanlah misalnya 100 juta, berarti 10 juta coba, kan banyak ya. Dan vape ini masuk sudah 4 tahun yang lalu ke Indonesia rasanya begitu ya. Tinggal kita akumulasikan aja sekarang. Oke. Ada, kalau kita coba urai, Pak Melki, Prof. Agus juga begitu, kita bicara tentang cukai yang kemudian dinaikkan, begitu, ada 3 skenario. Kemungkinan pertama adalah orang begitu kena cukai akan berhenti menggunakan vape karena harganya kemudian menjadi mahal. Kemungkinan kedua adalah justru orang itu dari pengguna vape karena cukainya naik kembali lagi ke rokok konvensional. Kemungkinan yang ketiga mungkin akan tetap bertahan begitu ya. Dia akan kerja lebih keras lagi biar uangnya lebih banyak gitu. Agar bisa tetap dengan vape gitu. Apa kemudian perlu kita lakukan untuk mengantisipasi agar outputnya ini sesuai dengan yang diharapkan? Artinya penggunaan vape ini bisa dikendalikan, bisa berkurang. Sebenarnya kan kalau kita lihat ya, kan Pak Jokowi misalnya awal tahun itu sudah memberikan sebuah regulasi yang banyak orang terkaget-kaget loh. Dilarang membeli rokok ketengan anak-anak. Itu bukan soal sepele loh. Itu saya tahu tuh pergulatan sampai situ tuh termasuk tarik menariknya itu tidak mudah gitu. Jadi sekarang ini
anak-anak itu tidak mudah mengakses rokok karena dilarang membeli rokok ketengan. Anak-anak pun juga dilarang dan seterusnya. Nah, menurut saya gini, mau kita bikin regulasi kuat apapun juga, memang ini harus dibarengkan dengan edukasi. Oke. Bayangin coba, semua bungkus rokok konvensional itu tuliskan merokok dapat menyebabkan kanker, gangguan macam-macam lah itu, kehamilan. Tapi tetap orang merokok gitu loh. Yang dia orang sama-sama tahu. Tetapi gitu. vape kan belum ada bahkan aturan untuk pemasangan coba iklan pun harus yang seperti itu. sudah ada aja orang masih apalagi Oke. yang ada coba. Bagaimana dengan Anda, Prof. Agus? Anda sepakat bahwa Ya, memang kita kalau kami sebagai profesional ya, dan organisasi profesi tentu memandang baik rokok konvensional maupun rokok elektronik atau vape ini sama bahayanya. Tentu kita dengan regulasi yang ada saja seperti disampaikan Pak Melki, rokok konvensional aja masih bisa dikonsumsi. Oleh karena itu jangan kita menambah bahaya baru dengan vape ini. Nanti kita akan mendapatkan dual problem rokok konvensional, problem vape. Siapa yang menyatakan bahwa sekarang ini pengguna rokok elektronik akan menurunkan jumlah perokok konvensional? Nggak ada datanya itu. Justru kalau kita lihat data survei kesehatan nasional, jumlah perokok kita itu tetap naik. Terus ditambah rokok vape mulai naik. Artinya kan dua problem. Oleh karena itu janganlah dibuat dual problem, itu akan membuat masalah kesehatan menjadi lebih besar kemudian. Oke, terakhir ini yang pamungkas. Kalau ternyata regulasi kemudian tidak bisa mengikat kehendak orang untuk kemudian merokok, kemudian juga menggunakan vape begitu. Selain edukasi, apa yang perlu dilakukan? Menurut saya begini ya. Di dalam produk apapun, makanan, minuman, obat-obatan, dampak negatif itu selalu terjadi. Kenapa di farmasi itu kalau kita lihat lambangnya itu kan adalah ular dan cawan. Itu kan antara obat dan racun Bisa, itu tipis. Yang membedakan adalah soal menyangkut dosis dan aturan pakai. Nah ini sama juga dengan produk apapun yang maksud vape ini. Sebenarnya kalau andai kata itu dibuat vape ini, menurut saya dia ini barang yang seperti tadi Prof. Agus sampaikan ya, ini barang memang tidak bisa dihindari kan dia pasti ada nih. Karena namanya pengembangan teknologi ya pasti ada. Nah tapi bagaimana dia bisa dilakukan regulasi agar ini bisa digunakan itu dalam bentuk yang bisa terkontrol gitu. Karena kalau dia bilang nggak bisa juga sulit juga, Prof. Karena memang ini barang sudah terlanjur ada ya. Cuma bagaimana diminimalisir dan dikontrol. Ini udah kayak prostitusi lah kita sebut lah. Nah jadi maksud saya begini, sekarang ini kalau menurut saya penting adalah ini barang ini dia diatur betul bahwa dia tuh secara kesehatan itu terkontrol. Kesehatan terkontrol nih ya, urusan ekonomi bukan urusan kami berdua lah. Kesehatan terkontrol dan penggunaannya juga itu terkontrol. Dan diawasi betul dan kemudian dipertanggungjawabkan betul sehingga itu benar tidak menjadi liar kayak sekarang ini. Kalau dia tidak diatur seperti begituan, ya kita tinggal tunggu. Yang sekarang artinya Anda punya kacamata bahwa sekarang liar begitu ya? Ya karena kan nggak ada regulasi. Oke, terakhir ke Jadi dia Prof. harus Agus. diregulasi dengan Himbauan Anda, sehat dan bisa terkontrol. Prof. Ya, Agus, terima himbauan Anda kasih. untuk masyarakat luas. Kalau saya sebagai Singkat dokter saja. paru memberikan pesan satu ya, bahwa paru kita ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu untuk menghirup udara bersih, bukan untuk membersihkan udara kotor. Dan Ini filosofis banget nih. cairan dari vape, rokok konvensional itu adalah udara-udara kotor yang kalau kita hirup akan membuat paru dan jaringan tubuh kita akan rusak. Pelihara paru kita tetap sehat. Dok, izin dok, saya mau tanya satu pertanyaan sebelum kita tutup nih. Ada juga orang mengatakan bahwa ternyata vape ini sebagian dia kan sebagai sebuah alat ini kan netral sebenarnya. Vape sebagai alat netral ya. Tapi ketika dia diisi dengan misalnya untuk obat-obatan tertentu, benar bahwa itu bisa nggak dipakai untuk pengobatan juga ketika liquid yang dimasukkan itu tetap bersifat pengobatan? Bisa nggak tuh? Prof? Artinya tambahkan zat aktif Ya, gitu. saat ini kita belum ada riset untuk itu ya. Tetapi mekanisme seperti orang asma yang nebulizer itu kan cairan juga, isinya obat kemudian diuapkan. Nah, tapi komponen dari alat nebulizer itu berbeda dengan rokok elektronik. Ada komponen logam di dalam rokok elektronik itu yang sifatnya karsinogenik dan mengandung partikel yang sifatnya irritan. Oke, kami bisa menerka. Tampaknya Pak Melki sedang mencari-cari bagaimana agar vape ini bisa lebih berguna gitu ya. Agar bisa lebih bermanfaat. Buat saya begini. Kita Tunggu, karena gini, saya tuh juga misalnya contohnya ketemu jangan misalnya ini mungkin nanti Prof bisa menjelaskan.
rokok konvensional itu ternyata oleh sebagian orang yang itu dikasih masuk rempah-rempah itu ternyata juga bisa berdampak dan bisa berguna Baik. untuk kesehatan gitu. Kesehatan. Jadi maksud saya begini, merokok itu memang salah, tapi ketika yang dimasukkan itu bersifat pengobatan, ternyata itu bisa. Nah, maksud saya itu nanti kita mesti konsultasi sama Oke, beliau. kita mungkin akan diskusikan itu Diskusi yang di lain dialog lah lain nanti. begitu. Diskusi yang Tapi lain. setidaknya Lain kita waktu. cukupkan bahwa dialog ini begitu menginspirasi dan cukup bermanfaat untuk kita tahu bersama-sama bahwa ada bahaya yang mengancam kita ketika kita kemudian beralih dari rokok biasa pun kepada rokok elektrik begitu ya. Mudah-mudahan penelitiannya kemudian bisa dilanjutkan dan goal kita bersama yaitu adalah sebetulnya mendorong pemerintah untuk kemudian menelurkan regulasi yang tepat agar ini kemudian tidak menjadi liar.